Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Atma Rabiah, biasa dipanggil Bu Atma. Oh iya nak, apa kabarnya hari ini nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siswa-siswi Ibu Mutiara Hati, sekarang mata pelajaran kita seni budaya di kelas 8. Materi kita di bab 4, yaitu bermain pantomim. Adapun kompetensi dasar yang harus peserta didik capai adalah: siswa dapat memahami konsep, teknik, dan prosedur dasar seni peran sesuai kaidah pementasan pantomim. Siswa dapat memahami teknik menyusun naskah sesuai kaidah pementasan pantomim. A. Teknik dasar pantomim. Pengertian pantomim. Pantomim adalah pertunjukan teater yang menampilkan gambaran suatu objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah. Istilah pantomim berasal dari bahasa Yunani yang artinya serba isyarat. Berarti secara etimologis, pertunjukan pantomim yang dikenal sampai sekarang itu adalah sebutan pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal, bahkan bisa sepenuhnya tanpa suara apa-apa. Menurut Aristoteles, pantomim telah dikenal sejak zaman Mesir kuno dan India. Kemudian Aristoteles menjelaskan bahwa teori pantomim tersebut bermula dari temuan-temuan pada relief-relief candi dan piramida. Hal itu makin jelas sesudah adanya kategorisasi dari berbagai seni pertunjukan yang dilakukan Aristoteles berdasarkan ciri-ciri bawaannya, sehingga dapat dibedakan adanya sebutan tarian dan bahasa isyarat. Oleh karena itu, pantomim mengacu pada ciri dasar dari bahasa isyarat tadi. Maka jelaslah bahwa seni pertunjukan pantomim memang sudah ada sejak lama. Teknik dasar bermain pantomim. Pantomim lebih mengutamakan pada gerak dan ekspresi wajah untuk menyampaikan pesan. Kekuatan utama dari gerak pantomim terletak pada gerakan imajinatif atau gerak peniruan. Pertunjukan pantomim biasanya bersifat lucu, humoris, dan menghibur. Perpaduan antara gerak-gerik tubuh dan ekspresi wajah yang berkarakter menjadi pantomim tontonan yang menarik. Ada dua hal yang harus dikuasai dalam pertunjukan pantomim. Pertama, olah tubuh. Dilakukan latihan pelenturan, pemanasan, dan pendinginan. Kedua, latihan ekspresi wajah.
bisa dilakukan di depan ekspresi yang harus dilatih, antara lain sedih, senang, kecewa, dan marah. Dengan demikian, dalam bermain pantomim yang harus diutamakan adalah mengolah gerak dan ekspresi wajah dengan kreatif. Dalam penampilan pertunjukannya, pantomim dapat dilakukan sendiri atau tunggal, berpasangan maupun kelompok. Seorang pemain sebelum melakukan pertunjukan pantomim harus melakukan latihan-latihan dasar yang meliputi improvisasi, kemampuan indera, sikap tubuh dan ekspresi wajah, emosi. Sekarang kita memasuki di pertemuan 2, yaitu materi kita menyusun naskah pantomim. Kompetensi dasar yang harus peserta didik capai adalah 4.1. Siswa dapat memeragakan gerak pantomim sesuai konsep, teknik, dan prosedur seni peran. 4.2. Peserta didik dapat menyusun naskah sesuai kaidah pementasan pantomim. Naskah drama harus menarik, sehingga pesan apa yang ingin kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh para penonton. Maka kali ini kita akan belajar menyusun naskah pantomim. 1. Konsep pantomim. Konsep dalam pertunjukan pantomim, pemain mempertunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dengan tidak mempertunjukkan kemampuan olah vokal dalam dialognya. Bentuk pantomim sekarang lebih mengutamakan kepada lakon komedi. Ciri dan keunikan pantomim. Salah satu keunikan pantomim yaitu memvisualisasikan rasa dengan gerakan tubuh dan mimiknya, serta pertunjukan tersebut dapat sepenuhnya tanpa suara apa-apa. Untuk penjelasan pantomim yaitu seni pertunjukan yang memvisualisasikan suatu objek tanpa menggunakan kata-kata. Seniman pantomim terkenal dengan ciri menggunakan riasan putih dan celak hitam pada mata, serta tampilan wajah lain untuk melebih-lebihkan emosinya. Baju kaos bergaris hitam putih, sarung tangan putih, dan topi hitam juga termasuk kelengkapan kostum seniman pantomim. Saat ini, bentuk tampilan riasan wajah pantomim lebih berkembang dan bervariatif sesuai dengan gaya dan kreasi masing-masing pantomer, namun tetap dengan alas bedak dasar putih. 3. Sumber cerita pantomim. Sumber cerita untuk pantomim bisa diambil dari peristiwa-peristiwa yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berdasarkan aktivitas yang berhubungan dengan situasi alam,
seperti menggigil, kedinginan, kehujanan, dan lain-lain. Misalnya berdasarkan aktivitas manusia dari bangun pagi, mandi, sarapan, dan lain-lain. Beberapa cerita memerlukan pengeditan untuk ditampilkan dalam bentuk pantomim. Prinsip pengeditan maksudnya adalah memaksimalkan kebutuhan akting dan membuat plot tetap menarik dengan adanya klimaks dan akhir cerita dalam pertunjukan pantomim. Naskah pantomim memiliki kesamaan dengan naskah drama, yaitu merupakan karya sastra yang berisi cerita tentang suatu peristiwa. Terdapat dua jenis naskah pantomim. Beberapa naskah pantomim yang dalam dialognya menyertakan deskripsi gerakan pemain. Terdapat jenis naskah pantomim yang tidak menyertakan dialog, tetapi hanya berupa urutan pertunjukan pemain. Ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan dalam menyusun naskah pantomim, di antaranya sebagai berikut: menentukan ide cerita, menyusun sinopsis cerita, mulai menulis naskah drama, merevisi naskah yang telah ditulis. Anak-anak ingat, di masa pandemi ini patuhi protokol kesehatan, jaga pola hidup sehatmu. Cucilah tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Jaga jarak. Apabila keluar rumah, tetap menggunakan masker. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua.